Apa yang terjadi pada asteroid yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus? Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah benda langit raksasa sebanding dengan ukuran Gunung Everest bertabrakan dengan planet kita, memicu bencana global yang memusnahkan 3/4 kehidupan di bumi. Tapi bagaimana kita bisa mengatakan ini dengan begitu yakin, mengingat ukuran meteor tersebut? Di mana letaknya sekarang? Apakah kita sudah menemukannya? Ikuti investigasi ini. Semuanya bermula pada tahun 1834 ketika Dr. Inggris Gideon Mannell mengatalogkan catatan fosil pertama dinosaurus. Momen bersejarah ini memulai serangkaian penemuan di seluruh dunia, mengungkap makhluk-makhluk yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Dinosaurus yang menakjubkan, makhluk prasejarah ini yang terus memesona generasi demi generasi, menguasai planet jauh sebelum manusia pertama melangkah, menampilkan berbagai bentuk dan ukuran yang luar biasa. Aspek yang paling menarik tentang raksasa-raksasa ini adalah bahwa meskipun memiliki keragaman dan dominasi global yang mengesankan, sebagian besar dari mereka menghilang sepenuhnya. Apa yang bisa memusnahkan makhluk-makhluk yang begitu sukses dan beradaptasi ini? Pertanyaan ini menjadi teka-teki ilmiah besar dari peristiwa kepunahan massal kapur paleogen yang memenuhi para peneliti selama beberapa dekade. Pada tahun 1990-an, paleontolog dan geolog dari berbagai negara bersatu. Mereka mencurahkan upaya besar untuk mengungkap misteri kepunahan dinosaurus. Selama periode ini, banyak ekspedisi dilakukan di wilayah-wilayah fosil utama di planet ini, mengungkap pola yang konsisten di semua jejak yang ditemukan. Ketika menganalisis penanggalan fosil, para ahli menyadari bahwa fosil-fosil itu berhenti muncul pada momen geologis tertentu, menunjukkan bahwa sebagian besar dinosaurus telah punah secara bersamaan. Secara ringkas, catatan geologi menunjukkan bahwa 66 juta tahun lalu, kepunahan massal yang tiba-tiba mengakhiri periode kapur dan era Mesozoikum memulai Paleogen, tahap pertama era Kenozoikum yang berlangsung hingga saat ini. Fenomena katastrofik ini dikenal sebagai peristiwa KPJ. Dalam konteks geologi, istilah kapur Paleogen, KPJ, diidentifikasi oleh lapisan sedimen tipis yang disebut batas KPJ terdapat secara global, baik dalam formasi batuan laut maupun darat. Menariknya, lapisan lempung ini mengandung kadar iridium yang sangat tinggi, logam langka di kerak bumi tetapi melimpah di benda langit, petunjuk meteorit yang hilang. Pada tahun 1980, tim ilmuwan yang dipimpin oleh fisikawan Luis Alvarez, putranya Walter Alvarez, geolog, dan peneliti lain mendeteksi dalam sampel yang dikumpulkan di seluruh dunia yang sesuai dengan transisi kapur tersier 65 juta tahun lalu, sebuah anomali. Konsentrasi iridium ratusan kali lebih tinggi dari level biasa. Berdasarkan temuan ini, mereka mengembangkan hipotesis Alvarez yang menyatakan bahwa dampak meteorit raksasa 65 juta tahun lalu telah memusnahkan dinosaurus dan banyak spesies lainnya. Namun, teori ini menghadapi kendala besar. Untuk menjelaskan kepunahan massal seperti itu, benda langit tersebut seharusnya meninggalkan kawah dengan diameter minimal 150 km. Sampai saat itu, belum ada struktur dampak sebesar itu yang teridentifikasi. Pencarian Chicxulub untuk memvalidasi teori kepunahan dinosaurus oleh dampak asteroid menemukan kawah yang sesuai sangat penting. Selama beberapa dekade, geolog di seluruh dunia melakukan pencarian yang tidak membuahkan hasil untuk lokasi dampak yang sulit ditemukan ini. Merupakan tantangan besar untuk menyelidiki peristiwa ini karena peristiwa ini terjadi 66 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, benua-benua memiliki susunan yang sangat berbeda dari sekarang, yang menunjukkan bahwa kawah tersebut pasti memiliki kedalaman beberapa kilometer. Bagaimana mengidentifikasi struktur yang tidak terlihat di bawah permukaan? Untungnya, para geolog dibantu oleh penemuan tidak sengaja yang dibuat beberapa dekade sebelumnya. Pada tahun 1970-an, oleh sebuah perusahaan minyak Meksiko, Antonio Camargo, seorang geofisikawan, dan Glenn Penfield, insinyur dari perusahaan negara Pemex, mengidentifikasi anomali gravitasi selama survei di Teluk Meksiko. Ketidaknormalan ini meluas ke area yang luas, mencakup teluk dan sebagian semenanjung Yucatan. Awalnya, sifat fenomena ini masih menjadi misteri. Namun, polanya sesuai dengan kawah akibat tumbukan meteor. UNAM bekerja sama dengan NASA, memeriksa sampel yang diperoleh Pemex dari pengeboran mereka, mengonfirmasi hipotesis tersebut. Analisis mengungkapkan struktur yang menakjubkan, lebih dari 2,3 km kedalamannya dan diameter lebih dari 200 km. Kawah terbesar dan paling utuh yang diketahui di bumi. Episentrumnya terletak dekat pantai timur Puerto Progreso, di sekitar
sekitar Chicxulub. Itulah mengapa kawah ini dinamai demikian. Ketika para peneliti Alvarez mengetahui penemuan ini, mereka segera pergi ke lokasi untuk menganalisis isotop iridium. Konsentrasi tinggi unsur ini membuktikan dengan pasti mereka sedang berdiri di depan kawah yang telah lama dicari oleh sains. Disitulah bintang langit yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus menabrak. Lalu di manakah meteorit itu? Dengan konfirmasi ilmiah bahwa kawah Chicxulub menandai titik tepat tumbukan kepunahan. Hanya tersisa satu tujuan, melacak sisa-sisa benda langit tersebut. Namun pencarian ini terbukti sia-sia karena meteorit itu sendiri sudah tidak ada lagi. Secara definisi, meteorit adalah objek luar angkasa berukuran kecil yang mencapai permukaan planet. Namun sebelum tumbukan, benda ini dapat dikarakterisasi dalam dua bentuk berbeda, sebagai asteroid atau komet. Asteroid adalah massa batuan raksasa yang kaya akan logam dan mineral, sedangkan komet terdiri dari batuan, logam, dan es. Hipotesis awal menyatakan bahwa meteorit Chicxulub berasal dari asteroid logam yang sangat besar. Namun data terbaru yang diperoleh melalui analisis kawah menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu adalah komet. Diperkirakan pada saat tumbukan, objek tersebut berdiameter antara 9 hingga 11 km. Namun, jika benar itu adalah komet dan bukan asteroid, perilaku atmosfernya akan berbeda. Lapisan luar akan terlepas selama masuk, mengurangi ukurannya dan mengekspos intinya. Saat menghantam bumi, panas yang dihasilkan akan begitu ekstrim, sehingga komponen batuan logam akan menyublim secara instan, berubah langsung dari padat menjadi gas. Secara ringkas, meteorit itu langsung menguap karena panas ekstrem yang dihasilkan saat tumbukan. Tanah yang terkena benturan melelehkan batuan, membentuk gelombang raksasa yang mencapai ketinggian kilometer. Pada dasarnya, benda langit itu hancur tepat di lokasi tabrakan. Konsekuensi dari peristiwa ini mengguncang seluruh dunia, meningkatkan suhu global, dan memicu guncangan seismik yang mengaktifkan gunung berapi di seluruh planet. Letusan besar-besaran ini melepaskan campuran debu, abu, dan gas ke udara, menjerumuskan bumi ke dalam kegelapan selama ribuan tahun. Meskipun ada panas awal yang dilepaskan oleh benturan, terhalangnya sinar matahari menyebabkan pendinginan yang tiba-tiba. Lautan menjadi asam hampir seketika, menyebabkan bencana ekologis yang memusnahkan vegetasi, menghancurkan dasar rantai makanan, dan memicu kematian 75% bentuk kehidupan yang ada. Dengan tidak adanya cahaya, tanaman kehilangan kemampuan untuk berfotosintesis dan menghilang. Kemudian, herbivora yang bergantung pada tanaman untuk bertahan hidup juga mati, dan predator yang memburu hewan-hewan tersebut mengalami nasib yang sama. Hanya makhluk yang mampu memakan sumber lain, seperti akar atau biji-bijian, yang bertahan. Begitulah cara rodentia kecil, nenek moyang marsupial saat ini, menemukan perlindungan di liang mereka, terlindungi dari hujan abu dan memakan akar tanaman yang sudah punah. Burung yang lebih mudah beradaptasi, mampu bertahan hidup dengan mengonsumsi biji-bijian dan menghindari puing-puing hutan yang hancur, serta menemukan air di akuifer bawah tanah yang tidak terkontaminasi oleh residu benturan. Kepunahan KPG menghapus banyak spesies, dengan dinosaurus non-avian sebagai yang paling ikonik. Namun, makhluk darat lainnya juga terkena dampaknya. Mamalia, reptil, serangga, dan tumbuhan, serta seluruh kehidupan laut. Dampaknya memusnahkan plesiosaurus, mosasaurus, ikan, hiu, moluska, dan sebagian besar plankton laut. Namun, kepunahan juga membuka jalan bagi peluang evolusioner baru. Sebagai konsekuensinya, berbagai kelompok hewan dan tumbuhan mengalami transformasi signifikan yang terutama didorong oleh hilangnya secara tiba-tiba penguasa kuno planet ini, dinosaurus. Dengan ketiadaan raksasa-raksasa ini, mamalia yang lebih kecil mulai menempati relung ekologis yang sebelumnya tidak terjangkau, berdiversifikasi menjadi berbagai bentuk seperti kuda, paus, kelelawar, dan primata. Adapun dinosaurus yang selamat, mereka berevolusi menjadi burung modern. Jadi ketika seseorang bertanya apa yang terjadi pada dinosaurus, ingatlah, burung bukanlah dinosaurus. Dan bukan hanya sebuah meteor, realitasnya lebih kompleks daripada yang sering digambarkan oleh budaya populer. Ada sebuah hipotesis yang dikenal sebagai teori dampak ganda, yang menyatakan bahwa kepunahan dinosaurus tidak disebabkan oleh satu meteor tunggal, melainkan oleh serangkaian tabrakan di berbagai wilayah bumi. Teori ini mengusulkan bahwa komet yang bertanggung jawab atas peristiwa kapur mungkin telah terfragmentasi dengan pecahannya menghantam berbagai lokasi di planet ini. Salah satu dari dampak yang mungkin terjadi tersebut diperkirakan membentuk kawah Silver Pit, terletak di Laut Utara, dekat pesisir Britania Raya. Kawah bawah air ini teridentifikasi pada tahun 2002 selama analisis data seismik rutin dalam pencarian minyak. Studi menunjukkan bahwa pembentukannya terjadi sekitar 65 juta
juta tahun yang lalu. Tanggal ini bertepatan dengan kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Jika Silver Pit benar-benar merupakan kawah dampak, hal ini akan memperkuat gagasan bahwa bumi dihantam oleh banyak objek pada masa itu. Terlepas dari itu, kini kita tahu bahwa kepunahan dan dampak meteor adalah peristiwa nyata, dan sesuatu yang serupa mungkin akan terjadi lagi. Tapi jika begitu, kapankah meteor lain seperti yang memusnahkan dinosaurus akan menghantam bumi? Akankah umat manusia siap untuk bertahan dari komet dengan kekuatan destruktif sebesar itu? Jika Anda ingin kami menjelajahi tema ini dalam sebuah video, tinggalkan pendapat Anda di komentar.